Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, sampai saat ini channel Rahmatul Ummah tetap eksis mengirimkan tausiah keagamaan yang mudah-mudahan tausiah-tausiah yang telah kami tayangkan bisa bermanfaat untuk bekal hidup kita di dunia ini, dan mudah-mudahan pahalanya bisa kita rasakan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, bahasan kita kali ini masih menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke WA kami. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya ketika seseorang sholat mengucapkan usolli fardhu duhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib, dan seterusnya cuma di lidah, tapi tidak disertai niat dalam hati. Mengucapkan lafaz usolli fardhu duhri, usolli fardhu asri itu hukumnya sunat. Yang wajib itu adalah niat. Niat itu bukan di lidah bagiannya, tapi niat adalah satu-satunya rukun sholat yang harus dilaksanakan dengan hati. Kesimpulannya, apabila seseorang dalam sholatnya hanya mengucapkan usolli fardhu duhri dan usolli sholat yang lain, tapi di hatinya tidak berniat, maka dikategorikan sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana apabila melakukan sholat tersebut hanya mengucapkan usolli di bibir tapi tidak niat dalam hati, sedangkan sudah lama melakukan hal itu? Silakan semampunya dikodok, semampunya. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana apabila tidak tahu berapa jumlah sholat 5 waktu yang saya lakukan tapi tidak niat dalam hati? Saya tidak tahu jumlahnya. Untuk menjawab hal ini, kita semampunya saja untuk melaksanakan kodok. Setelah melaksanakan sholat duhur 4 rakaat, lalu kodok. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin kodoan fardhu lillahi ta'ala. Setelah melaksanakan sholat asar, usolli fardhu asri arba'a raka'atin kodoan lillahi ta'ala. 4 rakaat sholat asar yang sedang dijalani, 4 rakaat sholat kodok, sholat asar. Sama halnya dengan pelaksanaan ibadah puasa. Ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, disyaratkan niatnya pada malam hari. Niat itu dalam hati. Ketika lupa niat, ketika niatnya cuma di bibir, maka tetap orang tersebut harus berpuasa sampai maghrib, tapi puasanya harus dikodok. Pertanyaan yang kedua, ada 2 orang perempuan, adik dan kakak, dinikahi sekaligus. Jadi dimadunya sekaligus. Tidak dicerai dulu kakaknya atau adiknya, ataupun tidak meninggal sekaligus. Yang pertama akad sama kakaknya, yang kedua akad sama adiknya. Itu tidak sah hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dilarang orang tersebut menikahi adik kakak sekaligus, kecuali kalau misalkan pertama menikah sama kakaknya, lalu kakaknya dicerai. Setelah idahnya habis, baru menikah sama adiknya, dengan catatan kakaknya sudah habis idahnya. Begitupun sebaliknya, kalau menikahi seorang perempuan pertama kepada adiknya, lalu adiknya dicerai, setelah adiknya habis idah, baru boleh nikah sama kakaknya. Adapun apabila menikahi salah satunya, lalu perempuan tersebut yang kita nikahi meninggal dunia, lalu nikah kepada adiknya, itu diperbolehkan, tidak perlu menunggu idah. Kalau cerai hidup harus menunggu kakaknya habis idahnya dulu, baru nikah sama adiknya. Pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga, bolehkah seorang anak zina dijadikan saksi dalam pernikahan?
Jawabnya, syarat-syarat saksi itu ada beberapa. Laki-laki, dewasa, atau akil balik, beragama Islam. Walaupun seseorang tersebut saksi dalam pernikahan, asal-usulnya bukan dari anak zina, tapi tidak memenuhi persyaratan saksi, bukan Islam, suka melakukan dosa-dosa besar, itu tidak sah untuk dijadikan saksi pernikahan. Lalu bagaimana kalau seorang anak zina sudah dewasa, muslim, laki-laki, juga bisa menghindari perbuatan-perbuatan dosa besar, walaupun anak zina itu diperbolehkan untuk menjadi salah satu saksi dalam pernikahan, karena minimal saksi pernikahan adalah 2 orang. Mudah-mudahan jawaban tersebut besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.